Assalamualaikum everyone. Hi, good morning. How are you there? Welcome back to Basic English with me, Miss Winda. Let's pray before studying. Sebelum belajar, kita berdoa dulu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. In this meeting, we're gonna study Lesson 8 on the street. Lesson 8 on the street. Listening section. Listen and repeat after. I must cross the street in the zebra crossing. She must stop. He must reduce his speed now. We must turn right. No parking sign. He must not park here. No stopping sign. I must not stop here. No left turn sign. You must not turn left here. Do not enter sign. They must not enter. So today, we are going to study about traffic sign atau rambu lalu lintas, must, mustn't, and asking instruction. Okay, first is traffic sign atau rambu-rambu lalu lintas. Okay, first is bicycle lane sign atau tanda jalur sepeda. No entry sign, tanda dilarang masuk. Disabled person sign, tanda untuk orang-orang disabilitas. T-junction, yang kalau diartikan secara harfiah artinya persimpangan T atau persimpangan tiga arah. Atau dalam bahasa Indonesia kita lebih sering menggunakan kata pertigaan. Next is traffic light sign, tanda lampu lalu lintas. Left turn sign, tanda belok kiri. And the last one, no left turn sign, tanda dilarang belok ke kiri. Sebenarnya masih banyak sekali ya untuk traffic sign atau rambu-rambu lalu lintas. Tapi untuk lesson 8 ini kira-kira traffic sign ini yang nanti akan kita gunakan. Nah, sebelum kita mulai, ada mini dictionary. Ayo kita baca bersama-sama ya. Repeat after me, please. Be careful. Hati-hati. Bicycle lane. Jalur sepeda. Cross. Menyeberang. Disabled people, orang cacat, atau biasanya lebih sopan kalau kita sebut orang disabilitas ya. Imperatives, perintah. One way street, jalur satu arah. Parking space,
lahan parkir. Relatives, kerabat, atau sanak saudara. Slow down, pelan-pelan. Traffic sign, rambu lalu lintas. Traffic ticket, surat tilang. Nah, next we're gonna study must and mustn't. First is must. Must dalam bahasa Indonesia artinya adalah harus atau wajib. Must merupakan bagian dari modal auxiliary, ya, yaitu kata bantu. Dan must ini tidak sendirian. Biasanya must punya teman-teman seperti can, should, may, shall, could, etc. dan lain-lain ya. Using must. We use must to express obligation. Kita menggunakan kata must untuk menyatakan kewajiban. The speaker may impose the obligation on himself or herself. Pembicaranya bisa saja menerapkan kewajiban pada diri sendiri or on others atau pada orang lain. Okay, so this is the formula, yaitu subject plus must plus verb 1 plus complement, atau subject ditambah dengan kata must ditambah verb 1. Ingat ya, ini adalah kata kuncinya. Kalau menggunakan must harus memakai verb 1. Tidak boleh pakai verb ing atau verb 2. Apalagi verb 3 harus verb 1. Subject plus verb 1 plus complement. Complement artinya adalah pelengkap. Contohnya, I must wear a helmet. Aku harus memakai helm. Ya, seperti yang tadi Miss Winda ucapkan, obligation atau kewajiban ini bisa untuk diri kita sendiri, bisa juga untuk orang lain. Nah, contoh pertama yaitu untuk diri kita sendiri. I must wear a helmet. Selanjutnya, you must put on the seat belt. Ya, ini on-nya harusnya di sebelah sini, put on. You must put on the seat belt. Kamu harus memakai seat belt. Maaf, maksudnya kamu harus memakai sabuk pengaman. Okay, next. Next, he must speak English every day. Dia wajib atau harus berbicara bahasa Inggris setiap hari. Next, she must wake up early. Dia harus bangun lebih awal. We must eat our food. Kita harus memakan makanan kita. They must be polite to older people. Mereka wajib atau harus sopan terhadap orang yang lebih tua. Di sini perhatikan semuanya memakai verb 1 ya. Tidak ada verb ing di sini. Jadi jangan pakai verb ing. Tidak boleh misalkan I must wearing a helmet. Itu salah. Harus pakai verb 1. Kalau tadi kita sudah belajar must, selanjutnya kita belajar mustn't. Mustn't dalam bahasa Indonesia artinya tidak boleh atau dilarang. Mustn't merupakan bentuk contraction atau singkatan dari must not, disingkat menjadi mustn't. Using must not. We use must not or mustn't to express prohibition. Kita menggunakan kata must not atau mustn't untuk menyatakan larangan. Okay, this is the formula. Subject, mustn't, plus verb 1, plus complement. Ini sama ya, formulanya seperti mas tadi, bedanya hanya ada di sini. Ya, kalau tadi pakai must, ini sekarang kita pakainya mustn't.
Dan sama juga menggunakan verb one. Sekali lagi Miss Winda ingatkan, verb one ya, harus pakai verb one. Kalau kamu ketemu must dan kawan-kawannya, atau modal auxiliary, seperti tadi can, should, dan lain-lain, pasti menggunakan verb one. Oke, contohnya, I mustn't cross here. Saya dilarang menyeberang di sini. Ya, karena menyeberang harus menggunakan jembatan penyeberangan atau zebra cross. Next, you mustn't stay up late. Kamu tidak boleh atau dilarang tidur larut malam. Ya, stay up late itu artinya tidur larut malam. Kamu tidak boleh tidur larut malam. Next, he mustn't cheat on the exam. Kamu dilarang, dia dilarang mencontek saat ulangan. She mustn't pass the school bus. Dia tidak boleh melewatkan school bus. Jadi kalau anak-anak di luar negeri ketika berangkat sekolah biasanya mereka menggunakan school bus. Jadi kalau misalkan kelewatan, kamu misalkan bangun kesiangan terus busnya sudah lewat, sudah jalan, artinya kamu harus mencari transportasi lain untuk pergi ke sekolah. Jadi kalau bisa jangan sampai terlewat school busnya. Next, we mustn't fight with each other. Kita tidak boleh bertengkar dengan satu sama lain. They mustn't walk on the grass. Mereka dilarang berjalan di atas rumput. Ini merupakan contoh-contoh dari mustn't yang bersifat sebagai larangan atau prohibition. Okay, next we study asking about instruction atau menanyakan instruksi. Asking about instruction. Asking about an instruction, ya kita bisa menggunakan kata tanya ini untuk menyatakan instruksi, atau instruksi itu bisa diartikan perintah. Contohnya, what does the notice mean? The notice artinya adalah pemberitahuan. What does the sign mean? Apa arti tanda itu? Ya, misalkan kamu melihat rambu lalu lintas, terus kamu nggak tahu itu rambu lalu lintas apa ya? That's the first time you saw that. You can ask, what does the sign mean? Ya, kamu bisa menanyakan dengan menggunakan what does the sign mean, atau kalau mau lebih singkat, what does it mean? What does it mean? Artinya, ketiga pertanyaan ini sama ya, bisa the notice, pemberitahuan, the sign, tanda, atau hanya menggunakan it. Contohnya misalkan kamu melihat tanda ini di jalan raya. You saw this sign on the street and then you wonder what does it mean? Ini artinya apa ya? Nah, buat kamu yang belum tahu, tanda ini disebut sebagai roundabout. Ya, roundabout itu artinya dalam bahasa Indonesia bundaran. Ya, artinya di jalan sekitar situ, ya, di jalanan itu akan ada bundaran. Ya, bundaran yang kamu sering temui misalnya bundaran di kolam renang THB. Atau bundaran di pintu masuk Harapan Indah, itu disebutnya roundabout atau bundaran. Nah, ini adalah pertanyaan yang bisa kamu gunakan kemudian untuk menjawabnya atau meresponnya. Nah, contohnya ada lambang ini ya, ada rambu lalu lintas ini. Terus kita bisa mengungkapkan dengan it means we must turn left. Itu artinya kita harus belok ke kiri. Kita harus belok kiri. Kalau ada tanda ini, it means we must turn left. Atau jika kamu melihat tanda ini, ada huruf P lalu disilang, it means we must not park here. Itu artinya kita dilarang parkir di sini. Ya, jadi untuk menanyakan instruction, kita menggunakan what does the notice mean, what does the sign mean, atau what does it mean. Sementara untuk meresponnya, it means we
must bla bla bla, atau it means we mustn't atau must not bla bla bla, tergantung dari rambu lalu lintas yang ditanyakan. Oke, cukup sekian penjelasan untuk lesson 8 hari ini. So today we have studied about, kita hari ini sudah belajar apa saja? Yang pertama adalah traffic sign atau rambu lalu lintas. Kemudian must untuk menyatakan kewajiban, obligation. Next is mustn't to express prohibition atau larangan. And the last, asking instruction untuk menyatakan instruksi atau perintah. Okay, I think that's all for today. Don't forget to do your task and pray. Thanks for watching. See you again next week. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk latihan D dan Have a latihan nice day. E, kalian pasti tidak ada kesulitan.